الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ma'asyiral muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah sama-sama kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan sehingga pada siang hari ini kita sama-sama dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan solat fardu Jum'ah berjamaah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, para pengikutnya, termasuk kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kelak nanti di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatul ujma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Sebelum khatib menyampaikan khutbahnya, terlebih dahulu khatib berwasiat khusus untuk khatib pribadi dan para jamaah sekalian. Marilah sama-sama kita meningkatkan kualitas keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha semaksimal mungkin melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi segala yang dilarangnya. Karena ketakwaan itulah yang akan membuat kita bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Tidak ada yang lebih baik dari ketakwaan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Ketika ketakwaan sudah kita miliki, sudah pasti kita akan menjadi orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan bukan berdasarkan jabatan dan kedudukan. Kemuliaan bukan berdasarkan harta, tapi kemuliaan berdasarkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di hari Jumat ini dapat memberikan support besar buat kita untuk lebih giat lagi dan terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Setiap manusia ingin hidup di dunia dengan bahagia, aman, damai, dan tanpa adanya masalah apapun. Begitu juga di akhirat, menginginkan kenikmatan yang berlimpah sebagaimana yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Namun manusia terkadang lupa akan kewajibannya sehingga terlalu mementingkan kebutuhan pribadi yang membawanya ke jalan yang salah dan akibatnya tidak pernah tenang menjalani hidup di dunia ini.
Manusia beranggapan dunia merupakan tujuan hidup, sehingga mereka hanya mencari kenikmatan dunia semata. Mereka tidak sadar bahwa harta dan kekayaan yang menjadi kesenangan mereka di dunia ini tidak akan dibawanya ke alam kubur atau ke alam akhirat nanti. Manusia seringkali karena keserakahannya berambisi memiliki kekayaan dan harta benda, kekuasaan, pangkat dan kehormatan, dengan tidak memperhatikan atau mengabaikan hak-hak Allah, Rasulnya, dan hak-hak manusia lain. Karena itu Allah mengingatkan bahwa selamanya manusia akan terhina dan merugi jika tidak memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan sesamanya manusia. Dunia adalah sarana yang akan menghantarkan kita ke akhirat, sehingga berbuat baiklah selagi kita masih hidup di dunia ini. Jangan pernah menyombongkan diri dan merugikan orang lain. Ada beberapa hal yang perlu diingat agar kita tidak celaka di dunia dan celaka di akhirat. Salah satunya adalah bersikap rendah hati, tidak menyombongkan diri, memperbanyak sedekah, dan membagikan ilmu yang bermanfaat kepada orang lain. Hadirin jamaah rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senantiasa melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Jangan sampai di dalam hati kita ada rasa sombong sedikit pun, karena orang yang sombong tidak akan masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala habatin min khardalin min kibrin." Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada seberat biji sawi dari kesombongan. Marilah kita tengok sejarah apa yang menyebabkan iblis masuk, apa yang menyebabkan iblis terusir dari surga, karena rasa sombong yang dimilikinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin." Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, "Sujudlah kamu Adam," maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Orang yang sombong selain celaka di akhirat, dia juga akan mengalami kerugian di dunia. Orang yang sombong akan sulit untuk mendapatkan ilmu, karena ilmu itu karakternya seperti air yang hanya mau mengalir ke tempat yang rendah, hati yang merendah. Sedangkan orang yang sombong, dia selalu tinggi hati. Seperti dikatakan dalam kitab Ta'lim Muta'alim, al-ilmu harbun lil fata al-muta'ali kasayli harbun lil makanil ali. Ilmu itu musuh bagi penyombong diri, laksana air bah musuh bagi penyombong diri. Kemudian orang yang sombong juga akan selalu menerima kebenaran, sulit sekali menerima kebenaran karena dia merasa paling benar dan yang orang lain dipandang salah. Jika seseorang untuk mendapatkan ilmu dan kebenaran itu kesulitan, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Oleh karena itu, marilah kita renungi diri kita sendiri, dari mana kita berasal dan kemana kita akan kembali. Masih pantaskah kita untuk menyombongkan diri? Jamaah sedang jemaah rahimakumullah, mudah-mudahan hal ini bisa menjadi renungan bagi kita untuk tetap rendah hati, sehingga kita mudah untuk mendapatkan ilmu, menerima kebenaran, serta damailah kita dalam menjalani kehidupan ini. Hadirin rahimakumullah, adalah sebuah singkat yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wastaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.